Ya, pemirsa masih di IDC Sesong Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Ican untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyiapkan gadget Anda pemirsa untuk mengambil gambar untuk mengefisienkan waktu. 4 saham yang direkomendasikan, di antaranya ada DOIT, INTP, ada RALS, kemudian juga ada Total ini. Untuk DOIT supportnya di 278, 274, resistennya di 370 dan 372. INTP supportnya di 13475, resistennya di 13.500, RALS di 675, sementara resistennya ada di 805, sementara total di 348 dari sisi support, kemudian juga resistennya di 384 sampai dengan 400. 4 saham yang direkomendasikan. Ada DOIT, INTP, ada RALS, kemudian juga ada Total. Dan tampaknya rata-rata range-nya cukup sempit ini pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Ican, kita lanjutkan kembali Pak. Halo Pak Ican. Pak Ican, halo Pak. Halo, Ya, masih bergabung bersama kami Pak Ican? masih, Mas Ya, David. kita lanjutkan kembali Pak Ican. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, ada DOIT, INTP, RALS, kemudian juga Total. Apa pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini Pak Ican? Iya, kalau kita lihat dari pergerakan RALS dulu ya, untuk RALS kita secara teknikal memang sudah cukup pullback atau reversal secara minor, dan tadi pagi juga pergerakan masih belum memperlihatkan yang cukup ini ya, yang cukup signifikan ya untuk pergerakan daripada RALS. Nah, jika kita lihat by indikator MACD, kemudian stokastik, volume juga masih mengalami penguatan. Di sini secara elite wave masih dalam tren improve, C dan D trendline, jadi ya masih cukup optimis dia meretest daripada resisten-resisten yang sudah ada ya untuk RALS dan tema, kemudian level stop loss terdekat atau stop terdekat 695 untuk RALS-nya. Baik, ada DOIT, INTP, ada RALS, kemudian juga ada Total, begitu 4 saham yang direkomendasikan. Pak Ican, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Pak Ican, kita akan coba sapa ini. Yang pertama, kita akan coba sapa Bapak Susilo yang ada di Blitar. Terima kasih Pak Susilo sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dilihat dari analisa fundamentalnya, layakkah BRIS untuk long term investing? Oh, itu baru pertanyaan kemarin, Pak Ican. Satu lagi, bagaimana prospek ICBP setelah breakdown hari ini? Analisis Anda untuk ICBP, Pak Ican? Ya, untuk ICBP ini sebenarnya timing yang sangat baik ya untuk tiba ya. Walaupun memang aksi jual penguatan itu sampai membreakdown daripada level MA Bollinger Band bawahnya, nampaknya di sini masih menguji level-level 8.800, tapi di sini jika ingin masuk kita trading buy saja untuk ICBP. Kemudian resisten terdekat kita boleh gunakan higher low yang di tanggal 29 Januari, yaitu 8.900 sampai level 9.025 untuk ICBP. Kemudian level support yang dapat digunakan itu di 30 untuk ICBP-nya. Oke, momentum untuk masuk dengan koreksi yang cukup dalam di penutupan sesi kedua hari ini. Begitu Pak Ican ya, dengan resisten terdekat di 89, kemudian 9.025. Bapak Susilo yang ada di Blitar. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Bapak Tony di Jakarta. Untuk DOIT sudah ambil posisi di 424, Pak Ican. Analisis Anda, support dan resistennya, Pak. Ya, untuk 424, jadi sudah cukup titik masuk kita di level 400-an ke atas. Namun untuk meminimalisir kerugian, memang di sini ada pergerakan pullback juga dari ya, cukup sulit menguji lower low yang terjadi pada 4 Januari lalu, itu di level 328. Jika level ini tertembus,
dalam 20 yang dia tembus ya. Jadi potensi ada 72 bahkan jika level 372 tembus 460 ada pergerakan daripada doit. Namun hati-hati jika berbalik ya pada perdagangan esok hari jika menembus lagi level psikologis 300-an, ini optimis kita masih akan sideways ya nampaknya untuk doit ke depan jika meretest 300. Nah ini level support paling kuat itu di level 278 untuk doit. Oke, 278 sudah ambil posisi di 424. Direkomendasikan averaging down tidak, Pak? Untuk averaging down kita tunggu dulu apakah level 300 ke retest atau tidak ya. Jika retest level tersebut lalu besoknya ada pergerakan menghijau atau menguat gitu dari doitnya, kita boleh masuk untuk range 315, 314 untuk doit. Baik, Pak Tony di Jakarta sudah ambil posisi 424. Rekomendasi dari Bapak Ichan dan semoga bisa menjadi referensi. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Nanda di Tangerang. Terima kasih Nanda sudah berpartisipasi. Untuk Astra International, Pak Ichan sudah ambil posisi di 6.100, Pak. Bagaimana prospek ke depannya? Untuk Astra International hari ini juga tertekan cukup dalam, Pak, kalau tidak salah. Ya, kalau kita lihat Astra juga cukup dalam untuk pergerakan sekarang di 5825. Jika kita tarik garis lurus ya ini cukup menarik juga untuk harga daripada Astra Internasionalnya. Secara teknikal dia sudah breakdown daripada support terdekatnya yaitu di 5750 dan sekarang masih berada di 5825. Ini waktu yang cukup baik juga untuk momentum buy-nya untuk si Astra Internasional. Nah sekarang dia akan menguji kembali resisten terdekat yaitu 5950. Jika 5950-nya itu break out lagi, ini potensi 6200 masih cukup baik untuk di hold ya untuk Astra Internasional. Oke, sementara posisi dari Nanda ada di 6100. Anda juga rekomendasikan untuk hold Pak di posisi itu ya? Iya. Oke. Tidak masalah. Nanda di Tangerang 6100. Bagi Anda yang belum masuk, justru momentum untuk masuk ini Pak Ichan. Iya, nampaknya ini cukup dalam juga pergerakannya secara ini, walaupun memang secara pattern dia masih membentuk HNS ya, head and shoulder juga, namun di sini sudah membreak out daripada support yang terbentuk di 6 Januari lalu, jadi ini potensi masuk masih cukup wajar untuk Astra Internasional. Oke, 5825 melemah di 4,51%, dengan target price terdekat ada di 5950, masih ada potensi ke level 6.200-an. Tadi ada Nanda di Tangerang sudah ambil posisi di 6.100, direkomendasikan di hold saja terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Bapak Franky di Surabaya. Terima kasih Pak Franky sudah berpartisipasi bergabung bersama kami. Sama-sama mempertanyakan dengan saham sebelumnya ini Pak Ichan, ada ICBP entry di 9.000 ini. Review singkat saja Pak, tadi juga sempat kita bahas. Kalau sudah ambil posisi di 9.000, rekomendasi Anda seperti apa? Iya, untuk level 9.000 yang tadinya itu level support, kita boleh gunakan sebagai level target price dulu ya untuk saat ini untuk mengembalikan jika sudah masuk untuk di CBP-nya. Namun memang level 9.000 ini karena level psikologis, jadi lebih baik kita menunggu 1 sampai 2 titik ke atas, 9.025 kita boleh gunakan sebagai level target price pertama, kemudian MA20 kita boleh gunakan sebagai target price kedua, yaitu di 9375 ya, 9375 untuk ICBP. Dan level support kita gunakan di level 8625 ya untuk pergerakan daripada ICBP-nya, Mas Taufik. Baik. Pak Franky dari Surabaya. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Ibu Angelina di Jakarta. Terima kasih Ibu Angelina. Ini lebih ke INDF. Bagaimana untuk 3 bulan ke depan ini Pak? Analisis Anda untuk INDF, apakah pola pergerakannya hampir sama dengan ICBP, Pak Ichan? Iya, karena pertanyaannya untuk 3 bulan ya kita akan move ke weekly chart. Kalau kita lihat weekly chartnya ya masih sideways saja, walaupun memang sekarang sudah di area penjagaan bawahnya juga. Jadi ini ada indikasi pullback jika kita lihat pergerakan daripada INDF. Namun level resisten kita boleh gunakan cukup di 6525. Bahkan jika meretest level tersebut atau breakout kita
optimis 6.700 bahkan bakal kesentuh, ini balik ke level sideways-nya lagi untuk INDF. Namun jika pada perdagangan esok hari bahkan 2 hari ke depan itu masih akan melemah juga, kita boleh tunggu lagi di level 6.000 ya. Iya. Kalau di untuk supportnya di INDF ini. Baik, Ibu Angelina yang ada di Jakarta. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Ijang. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Masih ada beberapa pertanyaan dan kita juga masih menunggu partisipasi dari pemirsa Idea Channel di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.